Assalamualaikum Sobat Football United. Lini depan Manchester United di 3 pertandingan awal musim ini baru menciptakan 2 gol. Salah satu yang terkecil jika dibandingkan dengan tim-tim lain di Premier League, terutama tim papan atas. Nah, akankah lini depan menjadi permasalahan baru bagi Manchester United musim ini? Bisakah kehadiran Joshua Zirkzee ini menjadi solusi untuk itu semua? Well, menurut gua, secara ringan amatiran, Joshua Zirkzee merupakan pemain dengan potensi yang besar. Ini sudah ditunjukkan ketika dia bermain di Bolonya. Tapi di Manchester United, walaupun dia telah menciptakan gol, tepatnya ketika menghadapi Fulham di partai pembuka, nampaknya faktor adaptasi dari Joshua Zirkzee ini masih harus terus dilanjutkan. Joshua Zirkzee ketika menghadapi Liverpool membuang-buang banyak peluang. Ada 3 paling tidak menurut catatan gue yang seharusnya mungkin bisa dieksekusi dengan lebih baik. Yes, ada faktor dari Alisson Becker yang melakukan save, tapi di sisi lain mungkin ketika finishingnya lebih tajam, keadaan bisa berbeda. Keterlibatan Joshua Zirkzee dalam build up pun juga menjadi catatan gue, terutama di babak pertama, di mana dia sering sekali seperti kayak gugup, seperti kayak kurang cepat dalam membuat keputusan, sehingga banyak skema terhenti di kaki Joshua Zirkzee. Dari situ gue berpikir, walaupun dia memiliki penampilan yang lebih bagus di babak kedua, nampaknya ada penyesuaian, ada integrasi dan juga adaptasi yang masih harus dikejar oleh pemain yang memperkuat tim nasional Belanda ini. Dari situ gue berpikir mungkin ya Joshua Zirkzee masih membutuhkan waktu. Ini juga mengingatkan gue ya musim lalu dengan seorang Rasmus Højlund, di mana Rasmus Højlund bahkan memiliki periode kering golnya di Premier League. Sebelum akhirnya ketika dia sudah bisa tune in, dia sudah beradaptasi dengan bagus, maka gol-gol tersebut bisa mengalir dengan banyak. Namun sayangnya harus terhenti karena cedera dari Rasmus Højlund. Dan kali ini pun juga Rasmus Højlund masih absen karena cedera. Dari situ gue berpikir memang nampaknya kehadiran dari Rasmus Højlund lah yang bisa menjadi solusi bagi lini depan Manchester United. Apakah itu saja? Gue pikir tidak. Dengan konsep yang ingin saat ini dibangun, yaitu adalah 4-2-4, gue berpikir gol itu tidak bisa hanya dibebankan ke satu pemain depan saja. Karena ini bukan 4-2-3-1, ini 4-2-4. Artinya ada 4 pemain depan yang harusnya bisa diandalkan untuk mencetak gol. Di Manchester United sendiri, lini kanan misalnya yang diisi oleh Amad Diallo sudah mencetak gol ketika menghadapi Brighton. Lalu Alejandro Garnacho hampir saja menciptakan gol sebelum dicegah dalam tanda kutip oleh Joshua Zirkzee ketika Manchester United menghadapi Brighton. Lalu dari lini kedua, Manchester United ketika menghadapi Fulham, bagaimana Bruno Fernandes misalnya juga memiliki banyak peluang namun belum bisa dieksekusi dengan bagus. Artinya kemampuan mencetak gol ini harus juga dimiliki oleh pemain-pemain yang lain, dan menurut gue lebih disitulah solusinya. Hanya saja saat ini kemampuan ataupun ketajaman dari pemain-pemain tersebut masih belum bisa terjadi. Masih belum banyak gol yang bisa diciptakan ya. Nah, ini merupakan PR dari tim kepelatihan Manchester United yang saat ini juga sudah dihuni oleh Ruud van Nistelrooy, salah satu striker tertajam yang dimiliki oleh Manchester United. Gue juga menilai bagaimana pemain-pemain ya, misalnya seperti Marcus Rashford harus memperbaiki penampilannya. Dia harus lebih bisa tajam lagi. Kesempatan sudah diberikan selama 3 pertandingan awal, tapi Rashford belum bisa membuktikan. Kalau gue berpikir mungkin sudah waktunya Rashford ini dirotasi dengan memberi kesempatan kepada pemain yang lain. Manchester United butuh membangkitkan Marcus Rashford, iya, gue sepakat hal tersebut. Tapi yang lebih penting Manchester United juga butuh hasil berupa gol. Pemain-pemain lain misalnya seperti Garnacho bisa diberikan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Intinya beban untuk menciptakan gol ini tidak bisa hanya dibebankan ke satu pemain saja. Semua pemain harus siap dengan semua
peluang yang mungkin didapatkan oleh Manchester United, bahkan pemain belakang sekalipun. Gue melihat bagaimana misalnya Diogo Dalot memiliki beberapa peluang ketika menghadapi Brighton, lalu juga ketika menghadapi Liverpool, Nocer Mazraoui bahkan bisa merengsek sampai kotak penalti dari Alisson Becker, bahkan sempat melakukan ancaman ya, hanya saja kurang tajam. Dan ini juga memberikan catatan bagi tim kepelatihan bahwa ya pemain-pemain seperti ini juga harus diasah untuk bisa menciptakan gol, karena yang dibutuhkan oleh Manchester United ini tentu saja poin demi poin untuk bisa mengangkat di posisi klasemen, dan poin demi poin ini didapatkan secara maksimal dengan kemenangan, dan kemenangan itu didapat dengan mencetak gol. Manchester United masih kesulitan untuk membuat gol di 3 pertandingan awal, sehingga menurut gua harus dicari solusinya. Harapan tentu saja bisa saja ini terjadi ketika pemain-pemain yang absen kembali. Gua secara ringan amatiran berharap Rasmus Højlund bisa segera pulih, bisa segera bermain ya, sehingga bisa memberikan warna berbeda bagi lini depan Manchester United. Pemain lain misalnya seperti Mason Mount, gua harapkan pun juga seperti itu, karena di pertandingan pembuka ya, ketika menghadapi Fulham maupun juga menghadapi Brighton, Mason Mount tampil oke, terutama ketika Manchester United out of possession. Dia memiliki kemampuan juga running from behind ataupun lari dari belakang yang bagus. Dia sangat rajin mengisi ruangan-ruangan sempit, ruangan-ruangan kecil di kotak penalti lawan yang bisa saja dimanfaatkan untuk menciptakan gol. Namun belum terjadi karena ya dia masih belum tajam. Ada beberapa peluang ya tentu saja di pertandingan awal di mana Mason Mount ini bermain, hanya saja masih belum dimaksimalkan, dan menurut gue ini bisa menjadi solusinya. Di samping ya secara bersama-sama menurut gue harus diasah kemampuan mencetak gol pemain Manchester United, karena ya dengan sistem yang ingin dibangun ini menurut gue semua pemain harus siap untuk mengeksekusi bola, harus punya kemampuan untuk menciptakan gol. Itu sih menurut gue solusi untuk lini depan Manchester United ya, dimana catatan golnya saat ini masih belum bagus. Seperti Sir Alex Ferguson pernah berkata, seingat gue ya, bahwa memang untuk memenangkan pertandingan itu dengan lini depan, tapi menangkan kompetisi dengan lini belakang. Dan lini belakang ini juga menurut gue harus diperbaiki organisasinya, terutama organisasi di lini belakang. Gue melihat ketika menghadapi Liverpool, Matthijs de Ligt tampil menonjol, tampil luar biasa, tapi 3 pemain lain terlalu biasa-biasa saja di lini pertahanan sendiri. Mungkin yang agak lebih bagus Nocer Mazraoui ya, tapi ya intinya memang kesepahaman, organisasi, kesulitan ini masih harus dikejar. Gue berharap rutinitas berupa menit bermain yang lebih sering dari 4 back secara bersama-sama ini bisa terjadi, sehingga mereka bisa lebih paham ya karakter juga permainan satu dan yang lainnya. Ini penting menurut gue karena musim lalu ini merupakan salah satu titik lemah dari Manchester United, lini belakang, dan salah satu penyebabnya menurut gue adalah ya kurangnya rutinitas tampil secara bersama-sama 4 pemain belakang. Bahkan center back terlalu sering ya kombinasi yang dilakukan. Yes, masalah utama adalah cedera. Saat ini menurut gue terlepas dari situasi back kiri, back tengah sudah menemukan duet yang harusnya bisa dipatenkan ya, yaitu adalah Lisandro Martinez dengan Matthijs de Ligt, tentu saja dengan bek kanan seorang Nocer Mazraoui. Menurut gua mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dari solidnya lini belakang, tentu saja dengan kinerja pemain lainnya termasuk juga kiper dan gelandang bertahan sih, menurut gua seperti itu. Tapi ada banyak hal yang harus dikejar, dan muaranya saat ini 2 poin besar tersebut ada ketajaman lini depan dan juga kesulitan lini belakang. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Semoga dilindungi Allah selalu, dimurahkan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusan positifnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.